Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasul ba'da, amma ba'd. Para santri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan materi iman kita mengenai penciptaan tangan daripada manusia. Kemudian selawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai tauladan, sebagai sosok yang memberikan contoh terbaik. Wa khairu ma ta'addaba bil Qur'an, dan sebaik-baik orang yang beradab dengan Al-Qur'an. Para santri yang berbahagia, semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kondisi yang sehat, sehat hati kita, sehat pikiran kita, dan sehat juga jasmani kita. Sehat hati kita, Allah isi hati kita dengan hidayahnya dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah isi hati kita dengan iman, sehingga mampu mengingat Allah dalam setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mampu kita bersyukur, mampu kita bersabar dengan cobaannya, dan mampu kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan kita sehat fikiran, yang dengan akal yang bersih yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mencerna ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita bisa mencerna dan bisa menilai yang mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak kita tinggalkan, yang hak kita amalkan, dan yang batil kita tinggalkan. Nah, kemudian Allah berikan kita kesehatan jasmani, yaitu berupa kesehatan fisik kita, kesehatan badan kita, yang dengan kesehatan badan yang sehat kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Mampu kita duduk dan mendengarkan ilmu, mampu kita gerakkan kedua badan kita, tegakkan tubuh kita untuk kita kemudian belajar ilmu, melihat sekeliling kita, bertadabbur dengan alam ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan di sekeliling kita. Tapi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini insyaallah sedikit kita membahas mengenai penciptaan tangan yang Allah sebutkan kemarin dalam surah Al-Lahab ayat pertama. Ya. Allah kaitkan dengan seorang sosok yang hidup di masa Rasulullah dan menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, kata Allah. Di sini Allah sebutkan sosok yang menggunakan kedua tangannya. Nah, walaupun tangan di sini adalah kiasi, maksudnya adalah sosok Abu Lahab sendiri. Karena kenapa? Kedua tangan ini berfungsi untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sebuah amalan. Ini tangan. Kalau tangan diborgor, ya, seorang penjahat tidak bisa lagi melakukan kejahatannya. Kalau tangannya terputus, seorang pencuri tidak bisa lagi mencuri. Nah, ini adalah pekerjaan tangan. Maka sungguh mulia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh misalan dalam Al-Quran, dalam juz 30 ini yang kita kaji.
ada sosok atau ada contoh yang salah yang harus kita hindari dari perbuatan tangan. Nah, di sini adalah pekerjaan daripada Abu Jahal, paman Rasulullah, yang dengan terang-terangnya dan dengan tegasnya menolak dakwah Rasulullah. Nah, namun kita tahu fungsi tangan ini ya adalah untuk memegang, mengambil, ya, meletakkan. Nah, namun yang harus kita yakini, setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu tangan, baik itu mata, baik telinga, ya, baik itu kaki, semuanya adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita semakin dekat kepada Allah, untuk kita syukuri, untuk kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Begitu juga dengan tangan. Dalam hadis disebutkan, al-yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Di sini Rasulullah ingin mengajarkan kita untuk berbagi. Ya, berbagi. Yang berbagi siapa? Berbagi itu adalah tangan yang memberikan, tangan yang mengasihi. Nah, maka dengan tangan pula kita bisa menjaga hubungan baik sesama manusia, ya, dengan cara memberi, dengan cara membantu, menolong, mengulurkan tangan kita kepada siapa yang membutuhkan. Nah, inilah yang disebut dengan mensyukuri dan mengamali fungsi tangan yang Allah berikan kepada jalan Allah, kepada kebaikan. Nah, tangan juga bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengangkat kedua tangan kita, menadahkan ke langit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kita meminta, angkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guna untuk apa? Guna memperbaiki hubungan kita kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satu yang paling berhak untuk dimintai pertolongan. Segala hal. Manusia bisa kita minta tolong karena kita terbatas. Ya, manusia terbatas. Nah, tapi Allah kita bisa minta pertolongan tanpa batas. Maka angkat kedua tangan, minta pertolongan sama Allah. Nah, maka kedua tangan ini bisa menjadi penghubung yang baik antara manusia, sesama manusia, dan antara seorang hamba dan Allah. Nah, maka Masya Allah, ciptaan Allah sungguh luar biasa, sungguh patut dan sangat patut kita syukuri. Nah, maka nikmat tangan ini yang hari ini Allah berikan bersama kita ini akan terus kita rasakan. Sampai kapan? Sampai kita mau bersyukur. Nah, namun orang yang tidak bisa merasakan, dia akan merasakannya ketika dua tangan ini telah Allah cabut nikmatnya. Hari ini dua tangan masih berada bersama kita. Nah, ketika tangan ini Allah cabut, ya, Allah beri ujian, ya, seseorang yang kehilangan tangannya satu saja, dia akan merasakan hilangnya nikmat tangan yang begitu besar. Yang dulunya dia bisa mengambil sesuatu, menulis dengan tangannya, makan dengan tangannya, ya, setelah nikmat itu Allah cabut, maka yang tersisa apa? Yang tersisa adalah kepayahan, kesusahan. Dia harus membiasakan diri dengan hal yang baru, dengan hal yang tidak mudah, menulis tidak lagi pakai tangan. Nah, dengan hal yang lain yang harus dia coba-coba agar bisa melakukan satu hal yang bisa digunakan dengan tangan. Nah, maka ketika tangan itu tidak ada, baru orang-orang yang tidak bersyukur itu sadar betapa besarnya nikmat tangan. Nah, dan semoga itu tidak terjadi pada kita semuanya. Kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat tangan yang Allah berikan kepada kita semua ini. Nah, maka jadilah selalu hamba yang bersyukur. Allah berikan tangan ini, ya, dengan tangan kita
bisa melakukan segala hal yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan tangan semakin banyak kita lakukan kebaikan, maka semakin besar rasa syukur kita terhadap nikmat tangan ini. Nah, semakin banyak kita memberi, kita menolong orang, kita membantu teman, ya, membantu saudara kita dengan uluran tangan kita, maka semakin besar kita meletakkan fungsi tangan ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama kita bersyukur segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat tangan. Ya, para santri Kutab Al-Kahfi Indonesia, semoga kita sama-sama bisa mengenal fungsi tangan dengan sebaik-baiknya, ya, bisa mengamalkan fungsi tangan dengan apa yang diinginkan Allah. Nah, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu punya tujuannya, punya manfaatnya. Maka gunakanlah kepada apa yang diridhai Allah. Jangan pernah menggunakan tangan pada hal yang tidak ataupun yang dibenci Allah, dalam kemaksiatan kepada Allah, dalam hal perkara-perkara yang buruk. Maka sungguh ingat, apabila kita sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, hal-hal yang dilanggar dan dilarang oleh Islam, ingat bagaimana ketika nikmat tangan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan kedua tangan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.